Selamat datang pemirsa. Kembali bersama saya Foni di media investigasi Bayangkara Global News, sumber berita yang tajam, terpercaya, dan tentunya dekat dengan masyarakat. Hari ini kita akan membahas kabar penting seputar Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Dari langkah-langkah pengamanan, kinerja di lapangan, hingga sisi humanis polisi yang sering tak terlihat kamera. Jadi, tetap bersama kami, karena berita bukan sekedar informasi, tapi juga bagian dari perjalanan kita memahami negeri ini. Siap-siap ya, karena saya, Foni, akan menemani Anda dengan berita yang serius, sedikit santai, dan tentu saja penuh dinamika dramatis. Mereka merekam video, membuat video yang sedang melakukan pengusahaan tersebut, kemudian diupload di website internasional. Dan ini setelah di-approve, diakui, baru mereka dapat diterima, dipercaya, baru turunlah dana. Rekan-rekan sekalian, nanti mungkin secara khusus akan dijelaskan nanti setelah press release ini tentang perannya masing-masing. Bagaimana juga ada yang perannya mentransfer, menerima paket berupa emplak pipa. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengungkap adanya kelompok yang diduga menganut paham anarkisme dan berafiliasi dengan jaringan internasional. Kelompok ini diketahui bermula dari 4 orang yang diamankan polisi di Bandung dan memiliki kaitan dengan seorang narapidana di lapas setempat. Mereka punya ketertarikan pada paham anarkisme, paham yang tidak setuju dengan pemerintah, rusak, dan sebagainya. Ini bukan karangan saya, tetapi hasil investigasi sesuai aturan, ujar Rudi Setiawan saat konferensi pers di Mapolda Jabar, Selasa, 16 September 2025. Kapolda Jabar menjelaskan keterlibatan para pelaku berawal dari rasa kecewa terhadap situasi sosial yang mereka alami sehari-hari. Kondisi itu kemudian diperkuat dengan doktrin-doktrin yang mereka terima, termasuk melalui keterbukaan informasi di internet. Kekosongan dan kekecewaan dalam diri mereka makin menggumpal, makin menguat. Dengan keterbukaan informasi, hal ini mereka manfaatkan hingga bisa terhubung dengan kelompok anarkis di luar negeri. Jelasnya, menurut Rudi, kelompok tersebut sempat melakukan aksi perusakan yang kemudian dipublikasikan melalui media sosial untuk menarik perhatian kelompok luar negeri. Setelah aksi mereka dianggap sejalan, barulah komunikasi terjalin. Belasannya datang dari sebuah negara. Setelah diyakini benar bahwa mereka satu paham, barulah terjadi pengiriman uang. Salah satu metode pengiriman uangnya melalui PayPal dan dompet digital. Ada dana masuk dan keluar hingga puluhan juta rupiah dari beberapa nama di luar negeri, ungkapnya. Meski begitu, identitas para pengirim masih menggunakan julukan atau nama samaran sehingga penyelidikan terus dilakukan. Kapolda Jabar menambahkan selain 4 orang inti, kelompok ini juga memiliki simpatisan, termasuk dari kalangan remaja dan pelajar. Polisi saat ini tengah mendalami sejauh mana keterlibatan mereka. Setelah itu, mereka mengajak orang lain, baik sebagai penghasut maupun yang terhasut. Simpatisan juga banyak, termasuk remaja, mungkin pelajar, dan yang lainnya, yang sudah disusupi, tuturnya. Kasus ini tidak hanya melibatkan Jawa Barat, tetapi juga sejumlah daerah lain. Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, serta Mabes Polri, Bareskrim, dan Densus 88 untuk mengungkap aktor intelektual di balik jaringan ini. Tentu nanti akan kami ungkap siapa yang menyuruh melakukan, siapa intelektual dadernya, karena ini melibatkan beberapa daerah, kata Rudi. Dalam keterangannya, Kapolda Jabar juga memberikan pembedaan antara paham anarkisme dan radikalisme. Menurutnya, kelompok ini belum sampai pada tahap radikal. Kalau radikalisme biasanya lebih berani membebankan jiwa raganya. Kalau ini lebih pada kekecewaan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang mereka alami. Itu semua terungkap di buku-buku bacaan mereka, tutupnya. Pemirsa, demikian laporan perkembangan informasi terkini dari Bayangkara Global News. Kami telah menyajikan fakta, data, dan narasumber terpercaya demi menjaga akurasi serta tanggung jawab jurnalistik.
Tetap waspada, patuhi protokol keamanan dan dukung kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif. Di era digital ini, kami mengimbau Anda untuk bijak dalam menerima informasi. Mari bersama-sama kita lawan berita hoaks dengan selalu memverifikasi fakta sebelum membagikannya. Jangan lupa tekan tombol like, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan tautan ini agar informasi ini sampai kepada lebih banyak orang. Saya Foni mengucapkan salam hormat dari studio Bayangkara Global News. Sampai jumpa di laporan selanjutnya.